Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya dan juga dipakai di Pulau Sumatera dan Jawa. Peresmian Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Hal ini diikrarkan juga dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 menjadi bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia. Tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen. Tanggal 28 Oktober, pemuda telah memencangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Jakarta. Tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Jakarta. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sangat penting karena kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan pertama sebagai bahasa nasional dan kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas nasional dan alat perhubungan antar warga, serta bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, dan juga sebagai alat pengembangan teknologi. Terima kasih.